Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 11 IPS 1. Sebelumnya nama saya Alifin Fadilah dan teman-teman saya ada Ataya Nasywanitiasa dan Desdana Ligar. Kali ini kami akan membahas bab 3, yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang pertama ada unsur-unsur hukum, yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Lalu peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan itu bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut bersifat sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Lembaga Peradilan Nasional. Lembaga Peradilan Nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam negara. Ini ada bagan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tingkatan lembaga peradilan terdiri dari 3 tingkatan, yaitu pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota wilayah kabupaten atau kota, pengadilan tingkat kedua atau banding yang berkedudukan di ibu kota wilayah provinsi, dan yang ketiga kasasi oleh Mahkamah Agung. Ketaatan terhadap hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum. Pertama, disenangi oleh masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Setiap orang pada satu masa di dalam hidupnya hampir pasti pernah mengalami persoalan hukum perdata. Mulai dari hutang yang tidak dibayar, barang yang tidak sesuai dengan pesanan, rusaknya barang oleh seseorang, dan lain sebagainya. Terkadang, dalam beberapa kasus, kita tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan. Misalkan, dalam hal barang yang kita beli tidak sesuai pesanan. Biasanya, bentuk penyelesaiannya adalah pengembalian atau penukaran barang atau juga pengembalian uang. Padahal, dalam beberapa kasus, kita sangat membutuhkan barang itu untuk satu pekerjaan lain, sehingga menimbulkan kerugian yang besar dan tidak bisa ditutupi hanya dengan penukaran barang dan pengembalian uang. Dalam menghadapi hal itu, biasanya kita menghadapi 2 pilihan. Pertama, pasrah dengan situasi yang dihadapi. Kedua, mengajukan persoalan tersebut ke pengadilan. Bagi sebagian besar dari kita, menempuh jalan ke pengadilan bukanlah suatu pilihan. Kita segera membayangkan proses yang rumit, biaya yang besar yang harus keluar, dan waktu yang lama. Bahkan, di masyarakat kita, ada sebuah anekdot tentang proses pengadilan yang bilang bahwa bersengketa di pengadilan ibarat memperebutkan kambing, namun bisa kehilangan sapi. Sehingga, bagi sengketa dengan nilai yang tidak terlalu besar, kita cenderung bersikap pasrah dan menerima bentuk penyelesaian sekalipun penyelesaian itu tidak adil. Menyadari hal tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan alternatif penyelesaian sederhana yang dinamakan Tata Cara Penyelesaian Gugat Sederhana, atau sering disebut Acara Gugatan Sederhana. Acara gugatan sederhana dibentuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Pada intinya, peraturan ini memangkas prosedur acara perdata, membatasi waktu penyelesaian perkara perdata sampai 25 hari, dan melakukan proses secara sederhana. Namun demikian, acara gugatan sederhana tersebut hanya diperuntukkan bagi perkara-perkara perdata yang memenuhi beberapa persyaratan, yaitu 1. Nilai tuntutan yang diminta tidak lebih dari 200 juta rupiah dan tuntutan bersifat material. Tuntutan yang bersifat imaterial tidak dapat diajukan karena pembuktiannya tidak sederhana, seperti kehilangan reputasi,
perasaan tidak nyaman, atau kerugian emosional lainnya. 2. Sengketa bukan merupakan sengketa atas tanah atau sengketa lainnya yang telah memiliki pengadilan khusus, seperti sengketa tenaga kerja. 3. Penggugat dan tergugat harus dalam satu wilayah hukum yang sama. Sebagai contoh, orang yang tinggal di Jakarta Selatan hanya dapat menggugat orang yang berada di Jakarta Selatan, tidak dapat untuk menggugat orang yang tinggal di Jakarta Pusat. 4. Penggugat dan tergugat masing-masing hanya terdiri dari satu orang, namun juga dapat lebih dari 2 orang selama dapat menunjukkan kepentingan hukum yang sama. 5. Tergugat harus jelas keberadaannya dan tidak dapat dilakukan pemanggilan dari pengadilan negeri wilayah lain. Acara gugatan sederhana didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu 1. Pendekatan pada proses persidangan adalah bersifat mudah. Artinya adalah penggugat atau tergugat tidak perlu memusingkan pasal-pasal yang akan dituntut. Penggugat dan tergugat hanya akan menjelaskan pokok persoalannya. Hakimlah yang akan bersifat aktif untuk menentukan pasal mana yang digunakan dan hal apa saja yang perlu dibuktikan oleh penggugat dan tergugat. Jadi, apabila ingin mengajukan gugatan, maka cukup mengisi formulir yang sudah disediakan di pengadilan. Mereka juga tidak perlu didampingi oleh pengacara. Apabila kesulitan dalam mengajukan gugatan, penggugat akan dibantu oleh petugas pengadilan. 2. Waktu penyelesaian yang cepat. Salah satu tujuan dari acara gugatan sederhana adalah untuk mempersingkat waktu. Pada gugatan acara perdata, waktu penyelesaian rata-rata adalah kurang lebih 450 hari dari tingkat pertama sampai dengan Mahkamah Agung. Acara perdata dapat melalui 3 tingkat pengadilan. Pertama, di pengadilan negeri, kedua, tingkat banding pada pengadilan tinggi, dan ketiga, tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Pada acara gugatan sederhana, penyelesaian perkara hanya melalui 2 tingkat pada level pengadilan negeri. Pertama adalah pada tingkat hakim tunggal di pengadilan negeri dengan waktu penyelesaian 25 hari kerja sejak hari sidang pertama, sesuai pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana. Pada tahapan ini, persidangan akan dilaksanakan oleh hakim tunggal yang memimpin dan memutuskan perkara. Kedua adalah tingkat keberatan oleh majelis hakim di pengadilan negeri. Apabila ada pihak yang tidak puas dengan putusan hakim tunggal, maka dapat mengajukan keberatan di pengadilan negeri yang sama. Adanya upaya keberatan tidak lain adalah untuk menjamin penerapan hukum untuk pencari keadilan, yang waktu penyelesaiannya adalah 7 hari kerja sejak majelis dibentuk. Sesuai pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan sederhana. Pada tahapan ini, perkara akan diperiksa ulang oleh majelis hakim, yang terdiri dari 3 orang hakim, tanpa memeriksa ataupun meminta keterangan tambahan dari para pihak. Tingkat keberatan pada pengadilan negeri adalah upaya hukum yang terakhir dan final. Para pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum lainnya ke pengadilan tinggi ataupun ke Mahkamah Agung. Secara umum, keseluruhan proses dari pendaftaran hingga putusan dalam upaya keberatan akan berlangsung selama 58 sampai 60 hari kerja. Dengan adanya peraturan Mahkamah Agung ini, diharapkan terjadi peningkatan akses bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui pengadilan. Di samping itu, diharapkan iklim usaha Indonesia semakin meningkat baik di mata para pelaku usaha tanah air.